Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Selamat datang di channel kita 12 Pas. Hari ini kita akan membahas salah satu pertandingan paling heboh di dunia sepak bola, El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid. Barcelona berhasil menghancurkan Madrid dengan skor 4-0 di Santiago Bernabeu. Apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan? Apakah ini tanda kembalinya generasi emas La Masia? Yuk kita bahas pembahasan selengkapnya guys. Langsung aja ya. Gak banyak pertandingan di dunia sepak bola yang bisa bikin heboh kayak El Clasico. Dua raksasa Eropa yang punya 20 trofi Liga Champions ini berhadapan lagi Sabtu kemarin. Saat Real Madrid kedatangan Barcelona di Santiago Bernabeu, dalam 20 musim terakhir cuma 2 kali aja kedua tim ini nggak jadi juara La Liga. Waktu itu disela oleh Atletico Madrid yang juara di musim 2013-2014 dan 2020-2021. Tapi sekarang Barcelona udah selisih 6 poin dari rivalnya setelah Madrid ngalamin malam yang bencana di kandang sendiri. Barca cetak 4 gol di babak kedua dan benar-benar bikin Madrid ketar-ketir guys, karena garis pertahanan agresif dari tim Hansi Flick terus-terusan bikin lini depan Madrid terjebak offside. Kylian Mbappe aja sampai 8 kali terjebak offside. Ini jadi rekor pemain terbanyak dalam satu pertandingan di 15 musim La Liga terakhir, dan dia bahkan harus merelakan 3 golnya dibatalin. Kemenangan 4-0 ini ngelampain rekor Los Blancos yang sebelumnya nggak terkalahkan dalam 42 pertandingan di La Liga. Dan lagi-lagi sebagian besar golnya berasal dari produk muda mereka sendiri. Meski ada 2 gol dari Robert Lewandowski yang udah veteran, bocah jenius Lamine Yamal jadi pencetak gol termuda di El Clasico sepanjang masa. Hanya 17 tahun dan 105 hari usianya guys. Barcelona pun ngebawa susunan pemain termuda kedua mereka melawan Madrid dalam 80 tahun terakhir dengan rata-rata usia cuma 24,5 tahun. Pelatih baru Hansi Flick udah mulai ngebalikin nasib Barcelona yang banyak bergantung pada lulusan akademi La Masia yang terkenal dengan garis pertahanan yang agresif, sementara tim Ancelotti dipenuhi superstars dunia kayak Mbappe dan Vinicius Junior. Sekarang kedua tim punya pendekatan yang sangat berbeda, mulai dari perekrutan pemain sampai gaya bermain saat mereka berusaha mempertahankan kesuksesan historis mereka. Tapi bisa jadi kembalinya Barcelona ke model modernnya bikin mereka menguasai sepak bola Eropa lagi. Siapa yang tahu guys. Nah, kita bahas tentang pendekatan berbeda. La Masia Barcelona mengalahkan superstar Real Madrid. Kalau dilihat dari grafik, susunan skuad Real Madrid dan Barcelona sekarang kayak dua kutub yang berlawanan. Madrid udah jauh dari strategi yang bikin mereka terkenal sebagai Galacticos di tahun 2000-an, yang mana mereka belanja besar-besaran buat dapetin bintang-bintang terkenal. Sekarang mereka lebih milih beli talenta muda yang punya potensi besar kayak Vinicius dan Rodrigo yang dibeli dari klub Brazil pas umur 17 dan 18 tahun. Mereka juga dapat superstar yang udah jadi kayak Mbappe dan David Alaba dengan transfer gratis tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Madrid sekali lagi dipenuhi oleh superstars internasional. Sekarang cuma 23% dari skuad utama Madrid yang berasal dari Spanyol. Dengan 17 pemain asing di daftar 22 pemain mereka, rata-rata umur skuad mereka 27,1 tahun dan hanya ada 3 lulusan akademi, yaitu Dani Carvajal, Lucas Vazquez, dan Fran Garcia yang udah di atas 30 tahun. Nah, yang menarik guys, nggak ada satupun dari 15 pemain termahal di Madrid yang berasal dari Spanyol. Sebaliknya, Barcelona yang baru-baru ini mengalami masalah keuangan udah balik lagi ke ketergantungan pada akademi La Masia yang super sukses. Dengan jumlah pemain asing yang cuma 8 orang, 69% skuad Barcelona berasal dari Spanyol. Musim ini udah ada 12 lulusan akademi yang tampil di La Liga dan rata-rata umur skuad mereka cuma 24,6 tahun. Barcelona nemu identitas lagi di bawah Hansi Flick balik ke tahun 1998 saat manajer asal Belanda Louis van Gaal jadi pelatih Barcelona. Dia bilang, "Saya bermimpi tim ini bisa juara Piala Eropa yang terdiri dari pemain-pemain dari sistem pemuda kita." Van Gaal punya peran penting dalam ngebangun akademi La Masia jadi seperti sekarang, dan dia ngasih debut buat banyak lulusan yang akhirnya jadi superstar dunia kayak Xavi, Andres Iniesta, dan Charles Puyol. Di saat kesuksesan mereka di abad 21 yang mana mereka menang 4 kali Liga Champions antara 2006 dan 2015, tim ini punya pondasi dari pemain akademi. Tapi setelah penjualan Neymar ke PSG dengan rekor 222 juta euro di tahun 2017, klub ini ubah strategi dan hampir bikin Barcelona bangkrut. Mereka ngeluarin total 390 juta euro buat Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, dan Antoine Griezmann. Mereka berusaha mengisi kekosongan yang ditinggal Neymar, tapi ketiga pemain itu gagal mengimbangi harga yang mereka bayar. Akibatnya, Barcelona harus menanggung kerugian besar dari gaji dan biaya transfer. Setelah beberapa kali pembelian mahal di tahun-tahun berikutnya, seperti sekarang Barcelona udah kembali dibangun di atas bakat-bakat yang mereka hasilkan sendiri. Pengeluaran klub ini juga udah turun drastis dalam 2 musim terakhir dan mulai membuahkan hasil. Generasi muda yang sekarang muncul kelihatannya bakal jadi generasi emas La Masia lagi, dipimpin oleh
Yamal yang jenius di usia 17 tahun yang udah punya nilai pasar 150 juta euro. Ini jadi yang tertinggi dalam sejarah transfer market buat pemain seumuran dia. Ada banyak talenta muda yang siap bersinar, mulai dari bek tengah Pau Kubarsi dengan nilai pasar 40 juta euro, juga baru 17 tahun, dan mainnya udah kayak pemain senior. Gelandang bertahan Marc Casado yang udah 21 tahun, nilai pasarnya 15 juta euro. Tapi dia udah punya pemahaman permainan yang jempolan dan tampil luar biasa lawan Bayern dan Madrid. Itu bukan lawan ecek-ecek guys. Fermin Lopez dengan nilai 50 juta euro, umurnya masih 21 tahun dan ngerasa nyaman banget di starting 11 Barca. Pedri yang bukan produk La Masia dan besar di Tenerife, dan Gavi yang baru balik dari cedera panjang udah ngerasa kayak veteran di tim ini meskipun baru 21 dan 20 tahun. Malahan sekarang Hansi Flick bisa jadi mewujudkan mimpi Van Gaal dengan ngebawa tim yang isinya semua lulusan akademi. Line up di atas meskipun bukan yang terkuat di Barcelona saat ini masih bisa bersaing. Semua pemain yang ada di sana udah dapat menit bermain di tim utama Barcelona. Dani Olmo yang balik ke klub dengan harga 55 juta euro musim panas ini, dan kiper Inaki Pena adalah dua pemain di atas 23 tahun dalam tim. Setelah beberapa tahun yang penuh perjuangan, sekarang jadi waktu yang seru banget buat para penggemar Barcelona karena budaya klub ini kayaknya mulai kembali di tangan Flick. Generasi muda ini ngelewatin ujian besar di El Clasico kemarin, dan sekarang langit jadi batasan untuk apa yang bisa mereka capai. Nah itu dia guys, analisa kita tentang kemenangan gemilang Barcelona di El Clasico. Apakah kalian setuju bahwa kita sedang menyaksikan kebangkitan kembali La Masia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kalian gak ketinggalan update menarik seputar sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Sehat-sehat terus. Thank you. Bye bye.